Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. O genki desu ka? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang di semester 2. Jadi, pada semester ini kita sepertinya tidak ada banyak waktu ya. Hanya sekitar 3 bulan mungkin efektifnya. Selebihnya kalian akan mengikuti ujian sekolah, PAS, AKM, dan ujian praktek. Oleh karena itu, tetap semangat dan jangan lupa selalu berdoa. Ya, baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab 8 atau dalam bahasa Jepangnya adalah Dai Hachika, artinya bab 8. Nah, jadi bab 8 ini sebenarnya simpel ya, yakni hanya kita akan mempelajari kalimat untuk menjelaskan beberapa kegiatan. Jadi bab 8 ini menjelaskan kalimat untuk beberapa kegiatan. Nah, yang sensei kasih tanda spidol warna merah ini merupakan kata kunci di bawah ya. Ada note, silahkan dibaca, itu yang tanda merah ini adalah kata kuncinya. Jadi yang pertama, kita akan mencari dulu cara bacanya. Oke, jadi yang pertama ini untuk kata tanyanya ada apa? Yang sudah mengerjakan pasti tahu ya. Betul. Jadi di sini ada mainichi, nani o shimasu ka? Nah, lalu kita terjemahkan yang pertama. Nah, di sini ada kata mainichi. Mainichi sebelumnya kita pernah mempelajari di kelas 11. Ada yang tahu mainichi itu apa? Betul. Mainichi itu artinya adalah setiap hari. Nani artinya apa? Shimasu ka. Kata dasarnya itu dari kata shimas, yang artinya adalah melakukan. Jadi, mainichi nani o shimasu ka? Kira-kira artinya apa? Nah, kita terjemahkan dulu ya. Yang pertama itu cari keterangan waktunya, yakni yang mainichi. Ini urutan yang pertama. Berarti artinya setiap hari. Yang kedua, kegiatan yang ditanyakannya melakukan apa? Jadi mainichi nani o shimasu ka? Setiap hari melakukan apa? Nah, yang kedua, dia menjawab. Yakni ada soji o shitari, lalu sebelahnya ada sentaku o shitari shimashita. Nah, jadi untuk menyatakan beberapa kegiatan dalam waktu yang bersamaan, itu kata kuncinya harus ada tari shimashita. Seperti itu. Nah, ini kan awalnya itu dari kata shitari. Shitari itu kata dasar dari kata mas. Mas yang ini dicoret, lalu diganti dengan tari dan digabung. Jadinya shitari. Nah, shitari ini setiap di akhir katanya harus diakhiri dengan kata shimashita. Kenapa? Karena untuk menunjukkan bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan yang sudah lampau atau sudah pernah dikerjakan. Nah, kita ambil contoh di sini. Di sini kan ada soji o shitari. Berarti kata dasarnya adalah soji o shimas. Soji o shimas ini artinya adalah bersih-bersih. Sentaku o shitari, kata dasarnya jadi sentaku o shimas, itu mencuci baju. Tambah shimashita. Jadi setiap hari melakukan apa? Lalu lawan bicaranya menjawab, soji o shitari
sentako shitari shimashita. Jadi setiap hari itu dia bersih-bersih dan juga mencuci baju. Jadi kuncinya untuk menjelaskan beberapa kegiatan dalam bahasa Jepang itu adalah tari shimashita. Jadi dari awalnya bentuk masnya dicoret ditambah tari, dan di akhir tarinya itu, akhir kegiatannya pakai tarian ditambah dengan kata shimashita. Saya ambil contoh ya biar kalian nggak pusing. Kalau ada kata nomimasu, dan kata tabemasu. Nomimasu itu artinya apa? Makan, minum ya. Nah, tabemasu itu makan. Nah, kalau diubah ke tari shimashita jadi apa? Nah, caranya ini, masnya dicoret, diubah dulu ke bentuk ta. Nomimasu diubah ke bentuk ta, kita ingat di belakang mas ada huruf mi. Kalau yang akhirnya mi berarti berubah menjadi nda. Jadi nonda. Lalu ditambah dengan ri. Jadi nondari. Lalu yang tabemas, masnya dicoret, diubah lagi ke dalam bentuk ta menjadi tabeta, ditambah ri jadi tabetari. Shimashita. Jangan lupa akhirannya ditambah shimashita. Sampai sini minasan cukup paham? Jika masih ada yang mau ditanyakan, silakan di-keep dulu ya pertanyaannya, dan silakan diajukan pada sesi pertemuan Zoom selanjutnya. Nah, simpel ya, untuk bab 8 hanya ada satu contoh pola kalimat saja. Dan yang kedua ya ini bab 9 atau dai kyuka. Nah, bab 9 ini ada dua, yakni untuk memberikan saran atau menyatakan saran, dan yang B adalah untuk menyatakan agar saran tidak dilakukan. Seperti itu ya. Nah, kalau yang untuk memberikan saran, kata kuncinya ini ada di ta houga ii desu. Pernah dipelajari ya di kelas 11, ada yang masih ingat? Yang masih punya catatan di kelas 11, silahkan dibuka lagi catatannya. Ini masih berkaitan dengan materi yang pernah disampaikan di kelas 11. Nah, kalau untuk menyatakan agar saran itu tidak dilakukan, kata kuncinya adalah nai houga ii desu. Nah, kalau begitu, kita terjemahkan dulu pola kalimat yang pertama atau yang A. Di sini ada kusuri o nonda houga ii desu. Nah, kan tak houga ii desu. Maksudnya tuh tak houga ii desu tuh apa sih sensei? Jadi sebelum ada kata houga ii desu, depannya itu adalah harus bentuk tak. Nah, kita akan bicara mengenai kata nonda. Kita lihat ke sini. Ada kata nonda. Kita cari bentuk masnya. Yang akhirnya nda. Apa aja minasan? Ada bi, mi, ni. Kita coba satu-satu ya. Kalau pakai bi berarti nobimas. Kalau pakai mi berarti menjadi nomimas. Kalau pakai ni berarti nonimas. Kira-kira yang tepat yang mana? Nonda itu kan kalau diubah itu ke bentuk masnya hanya yang akhirnya bimini. Nah, ya, bimini ya, ininya mas. Kita coba nih, no-nya tetap, kita tambahin ndaknya diganti dengan bi, jadi nobi ditambahin mas.
Yang kedua, no-nya tetap, ndaknya dicoba ganti dengan mi, jadi tambahin mas, no mi mas. No-nya tetap, ndaknya diubah menjadi ni, tambahin mas, jadi no ni mas. Jadi yang tepat adalah yang no mi mas. Seperti itu. Jadi kalau ingin menyatakan saran dalam bahasa Jepang, ini kan kusuri awalnya ada no mi mas, jadi diubah dulu ke dalam bentuk ta. Seperti itu minasang. Nah, kita terjemahkan dulu per katanya. Di sini ada kusuri. Kusuri ini artinya obat. Kusuri artinya obat. Lalu nonda, nomimas. Artinya adalah minum. Dan hoga ides itu artinya adalah sebaiknya. Jadi kusuri o nonda hoga ii desu. Urutan yang pertama kali diterjemahkan yang mana minasang? Nah, sarannya dulu ya. Berarti sebaiknya nonda minum dan objeknya adalah obat. Jadi kusuri o nonda hoga ii desu artinya sebaiknya minum obat. Nah, ini kan untuk yang memberikan saran. Untuk yang menyatakan saran agar tidak dilakukan, contoh kalimatnya adalah kusuri o nomanai hoga ii desu. Yang kedua ada kusuri o nomanai hoga ii desu, berarti kata kunci di sini ya. Nah, kalau untuk memberikan saran, depannya itu harus bentuk ta hoga ii desu. Nah, kalau untuk menyatakan saran agar tidak dilakukan, depannya itu sebelum hoga ii desu dia harus bentuk negatif, ini bentuk nai hoga ii desu. Kita bahas kata kerjanya di sini ya, nomanai. Nomanai itu kata dasarnya adalah kata no mi mas. Ini kan bentuk positif, artinya minum. Diubah ke bentuk negatif, masnya dicoret, diganti dengan nai. Jadi no manai. Nah, bentuk negatif itu ada dua. Yang pertama ada no manai, sama yang satu lagi ada kata awalnya no mi mas, masnya dicoret, diganti dengan maseng. Sensei juga pernah ngejelasin kalau nggak salah ya di kelas 11. Jadi nomi maseng. Apa bedanya nomanai dengan nomi maseng? Sama-sama memiliki makna negatif, yakni tidak minum. Bedanya kalau nomanai ini dia dipakainya di tengah kalimat. Di tengah kalimat. Nah, kalau yang akhirnya si maseng-masengan dia dipakainya di akhir kalimat. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau ingin menyatakan saran agar tidak dilakukan, ya ini bentuk masnya ini harus diubah ke dalam bentuk nai terlebih dahulu baru tambah hoga ii desu. Jadi urutannya pertama adalah yang hoga ii desu, sebaiknya nomanai tidak minum obat. Ya. Minasang, sampai sini semoga cukup paham. Jika ada yang ditanyakan bisa di-keep dan diajukan pada sesi pertemuan Zoom selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.